Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Laboratorium Teknoekonomi dalam praktikum perancangan bisnis modul 9, Financial Aspek 2. Sebelum kita mulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Kepada seluruh praktikan dipersilakan untuk memperhatikan dan fokus kepada materi yang akan disampaikan. Praktikum kali ini akan membahas mengenai Financial Aspek 2. Berikut merupakan safety induction yang perlu diperhatikan oleh setiap praktikan. Yang pertama ada pastikan masing-masing praktikan memiliki koneksi internet yang baik. Diwajibkan untuk mematikan audio. Yang ketiga, mempersilahkan untuk menyalakan kamera pada PC ataupun handphone masing-masing. Selanjutnya adalah rundown praktikum. Di sini ada opening selama 2 menit. Safety induction selama 2 menit. Material explanation selama 10 menit. Feedback praktikum. Praktikum selama 80 menit. Information selama 2 menit. Dan closing selama 2 menit. Selanjutnya di sini ada aturan terkait dengan model explanation. Yang pertama, penjelasan materi akan dilaksanakan selama 10 menit. Yang kedua, penjelasan materi diikuti oleh seluruh praktikan. Yang ketiga, praktikan harap menampilkan nama asli dalam setiap akun. Yang keempat, penjelasan materi dipandu oleh asisten jaga menggunakan video explanation. Yang kelima, dilarang menuliskan sesuatu hal yang tidak penting atau tidak jelas dalam kolom komentar. Baik, sebelum menginjak Financial Aspek 2, mari kita ulas sedikit terkait dengan Financial Aspek 1 pada modul sebelumnya. Perencanaan keuangan adalah bagian penting yang harus dilakukan dalam membangun suatu bisnis. Dalam perencanaan keuangan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memperkirakan jumlah modal. Yang kedua, penentuan bentuk dan jumlah sekuritas yang proporsional. Yang ketiga, membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan rencana keuangan. Berikutnya ada income statement. Menurut Hein dan Mariani tahun 2019, laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada biaya produk, yang ketiga ada biaya yang akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Berikut merupakan komponen dari laba rugi. Ada pendapatan, biaya produksi, laba kotor, biaya operasional, dan lain sebagainya. Berikut merupakan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya operasional dan biaya inventory. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan COGM dan COGS. Menurut Bocher tahun 2000, COGM adalah biaya untuk produksi atau untuk produk jadi dan transfer kepada produk proses untuk jangka waktu tertentu. Elemen biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tenaga ataupun overhead pabrik. Sedangkan menurut Mariani tahun 2007, COGS adalah harga suatu produk atau harga yang dijual oleh perusahaan untuk memperoleh laba untuk periode yang sama. Berikut merupakan Financial Aspek 2. Sebelum kita menginjak materi Financial Aspek 2,
diingatkan untuk praktikkan untuk tetap menyimak dan fokus terhadap materi yang disampaikan. Pada financial aspek 2, kita akan membahas terkait dengan cash flow. Menurut Martono dan Harjito tahun 2012, laporan arus kas dapat didefinisikan sebagai ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran uang tunai untuk periode waktu tertentu. Laporan arus kas juga menggambarkan saldo awal dan akhir kas, serta arus masuk dan keluar uang tunai. Berikut merupakan formula dari cash flow. Berikut merupakan penjelasan mengenai komponen pada cash flow. Yang pertama ada cash in. Cash in sendiri merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan, baik dari pihak lain, investor, hasil kegiatan operasi, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan laba. Cash in terdiri dari, yang pertama ada investasi awal, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, penjualan, dan piutang. Komponen kedua yaitu cash out. Cash out merupakan arus kas yang berasal dari seluruh aktivitas ataupun aktivitas perusahaan yang menghasilkan pengeluaran berupa uang tunai. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan balance sheet. Balance sheet atau neraca menurut Pinson tahun 2000 merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu bisnis pada waktu tertentu. Secara umum, neraca dibuat pada akhir periode akuntansi. Berikut merupakan komponen dari balance sheet. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber pendapatan untuk bisnis itu sendiri, di mana karakteristik umumnya adalah untuk memberikan layanan ataupun manfaat pada masa yang akan datang. Aset dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada aset lancar, dan yang kedua ada aset tidak lancar. Aset lancar adalah uang tunai atau rekening bank dari sumber lain yang dapat diuangkan menjadi uang tunai. Berikut merupakan komponen dari current asset. Yang pertama ada uang tunai, petty cash, piutang usaha, wesel tagih, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak diharapkan berubah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun dari tanggal yang ditujukan pada neraca perusahaan. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, aktiva tetap, tidak berwujud. Selanjutnya komponen kedua dalam balance sheet adalah liabilities dan owner equities. Liabilities ataupun kewajiban adalah hutang, beban keuangan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Kewajiban dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek, dan yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Selanjutnya merupakan sesi praktikum. Praktikum akan dipandu bersama asisten jaga masing-masing. Praktikum dilaksanakan maksimal pukul 21.30. Praktikum dilaksanakan bersama dengan anggota FRI. Sesi praktikum sepenuhnya akan diserahkan kepada asisten jaga. Praktikum dapat dilakukan menggunakan media online seperti Google Meet, Zoom, Line Call, dan lain sebagainya. Pengiriman berkas praktikum dapat mengikuti ketentuan pada teknis peraturan yang telah dibagikan. Diingatkan kembali, untuk seluruh praktikan harap membaca dan memahami seluruh teknis pelaksanaan praktikum yang telah dibagikan melalui grup masing-masing.
Selanjutnya ada pengisian feedback praktikum. Pengisian feedback praktikum dapat diisi melalui link berikut. Pengisian feedback praktikum dapat dilakukan setelah praktikum berakhir ataupun pada waktu luang untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, ada sedikit quotes. Use your differences to your advantage. Mike Wazowski. Baik, sebelum diakhiri juga, ada sedikit informasi penting dan kabar gembira untuk seluruh praktikan. Berikut kabar gembiranya. Berikut merupakan kabar gembira dari Teknoekonomi Laboratory. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu di praktikum perancangan bisnis modul selanjutnya. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.